Halo teman-teman, kembali bersama saya Arnold Silalahi di channel Berlatih Fisika. Oke teman-teman, jangan kemana-mana, tetap stay di tempat, tonton videonya sampai habis supaya teman-teman mendapatkan penjelasan secara utuh. Oke, kita let's go langsung saja ya. Oke. Oke teman-teman, soalnya seperti ini ya. Oke, sebuah tangki yang tingginya 4 meter dari tanah diisi penuh dengan air, kan gitu ya. Lalu katanya sebuah katup atau kran berada 3 meter di bawah permukaan air. Pertanyaannya begini, bila katup dibuka, oke, berapakah kecepatan semburan air? Berarti yang tanya adalah V, kan gitu ya. Lalu B ini adalah bila permukaan katup mengarahkan air secara horizontal. Oh, berarti gini. Ya. Maka pertanyaannya di manakah air akan mengenai tanah? Oke. Yang C, bila pembukaan katup mengarahkan air tegak lurus ke atas. Oh, berarti nanti mulut kerannya ini kira-kira di sini. Gitu ya. Jadi mancarnya kemari gitu. Oke. Nah, teman-teman, gambarnya seperti ini ya. Kita coba jawab untuk pertanyaan A dulu, kan begitu ya. Oke, coba kita lihat untuk pertanyaan A ya, teman-teman ya. Nah, jadi begini teman-teman. Untuk pertanyaan A ini, bila katup dibuka, berapakah kecepatan semburan air? Berarti yang ditanya itu adalah A. Berapa A-nya ya? Berapa kecepatannya untuk pertanyaan A? Nah, untuk itu teman-teman, ya kita harus paham dulu. Ini kan tentang tabung bocor ya, aplikasi dari hukum Bernoulli kan begitu ya. Nah, jadi ini tinggi tangki itu H ya, berisi air ini. Kemudian kebocorannya itu atau posisi kerannya itu atau katupnya itu kira-kira ini sebesar H. Oke, tadi sudah dikasih tahu bahwa diberitahu bahwasanya tinggi tangki berarti ini H besar ya, ini H besar, yang ini H besarnya. Oke. Lalu di sini yang 3 meter ini adalah H kecil gitu ya. Jadi ini H kecil gitu. Oke teman-teman. Nah, jadi untuk itu, oke teman-teman ya, kan sudah pernah dibahas bahwasanya kecepatan aliran air di sini, kecepatan aliran air ini ya, ini V-nya itu ya. Besarnya itu adalah V sama dengan akar ya 2GH gitu. Ya, hanya yang di manakah yang dipakai yang ini. Ya, teman-teman, yang ini. Ya, yang mulai dari ketinggian ini sampai ke bocoran ini. Gitu, teman-teman ya. Maka besarnya V sama dengan akar 2 kali 10. Oke. Ketinggiannya tadi ini adalah 3 meter ya, H kecilnya itu 3 meter dikali 3. Oke. Nah, maka ini V sama dengan menjadi 60 ya teman-teman ya. Akar 60. Nah, gitu dia. Nah, jadi berapakah besar akar 60? Ini kayaknya masih bisa disederhanakan teman-teman ya. Akar 60 itu berarti 4 kali 15. Bisa ya teman-teman ya. Itu berarti nanti bisa menjadi V sama dengan 2 akar 15 gitu ya, meter per sekon. Oke, itu untuk pertanyaan A. Nah, sekarang kita lihat untuk pertanyaan B. Ini dia. Oke teman-teman ya. Nah, jadi pertanyaan B itu katanya kan airnya mancurnya dari sini begitu teman-teman ya. Oke, jadi kalau ini tingginya H, yang ini tingginya H, oke, berarti yang ke bawahnya ini ya kita misalkan Y boleh ya. Nah, misal gini teman-teman ya, ini saya gambar di sini. Nah, misalkan saya gambar ini tadi posisinya, kita mulai dari sini ya, bocornya kan di sini ini teman-teman ya. Jadi yang ini ya saya pindah kemari gitu dia. Nah, ini dari sini. Oke. Nah, ini dia. Nah ini teman-teman ya.
Nah, jadi jatuhnya itu kan seperti ini, gerak parabola itu jatuhnya teman ya. Nah, itu jatuhnya itu gerak parabola seperti ini. Oke, nah ini tanah, ini bidang tanahnya, gitu ya. Nah ini tanah, nah ini tanahnya itu. Lalu ini tadi, yang ini berarti tingginya itu adalah yang ini. H dikurang H, kita misalkan ini adalah Y, berarti ini adalah tingginya adalah Y, gitu ya. Ini dari keran, ingat ya, ini dari mulut keran itu. Oke, ini kecepatan V. Yang besarnya tadi berapa nih? 2 akar 15. Ya, ini tadi besarnya V, yang besarnya adalah 2 akar 15. Oke, teman-teman. Nah, lalu di manakah air akan mengenai tanah kata itu? Berarti yang ditanya ini X ya. Nah, misalkan berarti yang ditanya itu adalah jaraknya ya. Berarti pada sumbu X gitu ya teman-teman ya. Jadi ingat bahwasanya di gerak parabola itu ada dua gerak, yaitu di gerak pada sumbu X dan ada gerak pada sumbu Y. Nah ini dia. Jadi pertanyaannya ini, berapakah X ini? Nah jadi ini peristiwa gerak parabola. Oke, nah ingat pada sumbu X itu adalah gerak GLB ya. Nah, oke, ingat X itu adalah peristiwa GLB, ini GLB. Oke, kemudian pada sumbu Y ini adalah peristiwa GLBB. Ingat, ini pelajaran waktu materi kelas 10 ya. Nah, jadi karena X yang ditanya adalah X jarak ini, berarti persamaannya itu adalah persamaan GLB. Apa itu kan gitu ya. Nah, itu dia. Nah, persamaannya itu menjadi begini. V sama dengan X per T kan gitu ya. Berarti X itu sama dengan V dikali T. Kan gitu ya. V apa? Vx. Karena ini pada sumbu apa ya? Pada sumbu X kan gitu ya. Ini persamaannya teman-teman. Nah, ini. Oke. Nah, Vx-nya mana? Ini. Kan gitu ya. 2 akar 15. Oke. Lalu tinggal waktunya. Nah, waktunya sampai kemarin kan belum diketahui. Nah, untuk itu, untuk mencari T-nya ini, maka kita harus lihat dari peristiwa GLBB pada sumbu Y kan begitu ya. Oke, teman-teman ya. Nah, persamaannya itu kan ada seperti ini ya. Untuk di GLBB kan persamaan yang kedua ya kita pakai ya. Yang begini. H sama dengan atau Y sama dengan V0T kan gitu ya. V0 dikali T itu maksudnya. Nah, ini kan ke bawah berarti percepatan ya, ditambah oke, setengah G T kuadrat kan gitu. Nah, ini V0-nya ini bukan yang ini, bukan V, tapi apa? V0Y. Oke ya, ini adalah V0Y. Ingat, ini bahwasanya V0Y. Oke, teman-teman ya. Nah, di sini konteksnya V0Y-nya ini nilainya itu adalah 0. Ya. Kenapa nilainya 0? Karena airnya ini mulanya dia bergerak, mancurnya itu bukan ke sumbu Y tapi ke sumbu X gitu. Jadi V0Y-nya kecepatan awal pada sumbu Y itu nilainya 0. Oke. Sehingga persamaannya itu menjadi kalau ini 0 berarti V0Y kali T ini nilainya adalah 0. Kan begitu ya. Berarti Y itu sama dengan ya 0 ditambah setengah GT kuadrat. Begitu teman-teman. Nah, kita kan mau mencari T. Kemarin ya T-nya ya. Berarti ya sudah, kita tinggal hitung saja. Sebenarnya kita tinggal hitung saja teman-teman ya. Oke, berarti nilai Y-nya ini tadi berapa? Y-nya itu nilainya, Y-nya itu kan sama dengan berarti H. Nah, ini kita pahami Y itu adalah H dikurang H kecil, H besar dikurang H kecil gitu ya. Jadi ini H besar ya. H besar dikurang H kecil, teman-teman. Nah, sama dengan udah ini setengah G T kuadrat kan gitu. Udah gini, kalau sudah seperti ini ya kita tinggal masukkan aja nilainya H dikurang H. 4 dikurang 3 berarti apa sah? 1 kan gitu ya. 4 kurang 3 itu 1. Ya ini 4 dikurang 3. Oke. Lalu ini 10 G-nya ya. Berarti setengah kali 10 berarti menjadi 5T kuadrat. Berarti T-nya itu sama dengan nah, ini kita tinggal kali silang ya. Ini 1 berarti 1/5 ya. Akar 1/5 kan gitu ya. Jadi kalau akar 1/5 itu menjadi 1/5 akar 5 begitu teman-teman ya. Jadi ini kalau diubah ini kan jadi begini, 1 akar 5. Kita kali silang ya. Atau ini sama artinya dengan 1/5
akar 5 sekon. Begitu. Oke, teman-teman. Nah, itu untuk T. Berarti kalau sudah dapat T-nya di sini, udah kita tinggal substitusi saja gitu loh. Oke. Maka nilai X-nya itu sama dengan Vx-nya 2 akar 15, oke ya. 2 akar 15 ya, akar 15. Oke, dikali, nah ini dikali dengan T-nya itu adalah 1/5 akar 5. Jadi ini 1/5 akar 5. Begitu, teman-teman. Maka X-nya itu dengan demikian X-nya adalah udah kita tinggal kalikan aja, teman-teman. 15 kali 5 itu berapa tuh? Berapa nih? 75 ya. Berarti ini menjadi 2/5. Ini 2/5 ya. 2/5 akar 75. 75, 25 kali. Ini bisa disederhanakan, teman-teman ya. 25 kali 3 ya. Ini kan akar 75 ini kan sama artinya dengan ini kan bisa begini, teman-teman ya. Nanti teman-teman bisa sederhanakan lah ya. Nah, ini 2/5 itu berarti bisa disederhanakan jadi begini. 2/5 kan gitu, teman-teman ya. Dikali ini akar 75 sama artinya ini dengan 5 akar 3 gitu ya. Oke, sehingga X-nya, nilai X-nya itu sama dengan 2 akar 3 meter. Gitu, teman-teman. Oke, teman-teman ya. Gimana, gampang kan? Nah, itu untuk pertanyaan B-nya. Nah, gitu, teman-teman. Nah, sekarang kita jawab pertanyaan yang C. Nah, sekarang kita lihat untuk yang C. Nah, itu dia. Oke, teman-teman ya. Ini pertanyaan C-nya ya. Saya pindah kemari ke berikutnya supaya karena kan di kolom yang tadi tidak muat ya. Sekarang di sini saya pindahkan C-nya ya untuk menjawab soal C-nya. Nah, jadi katanya di situ katupnya dibuat begini, teman-teman. Ini ditutup ya. Katupnya itu dibuat tegak lurus ya kan gitu. Nah, dibuat tegak lurus berarti seolah-olah dari sini, teman-teman ya. Nah, ini lubangnya di sini kira-kira. Sehingga kalau dia mancar, kalau misalkan ini airnya mancar, dia mancarnya begini, teman-teman. Nah, ini. Nah, jadi begini mancarnya. Nah, gitu. Oke, teman-teman ya. Jadi kalau mancarnya seperti ini dia. Nah, ini dia. Oke. Nah, jadi pertanyaannya ini ya, berapakah ketinggiannya katanya gitu ya. Oke. Berapakah ketinggian air itu naik ke atas begitu kira-kira, teman-teman ya. Nah, berarti ini saya misalkan ya. Ini dari sini, ini saya misalkan ini adalah H aksen. Oke, teman-teman. Nah, jadi dengan catatan tadi kan airnya mancarnya kan begini ya. Nah, begini, airnya kan mancarnya harusnya kan seperti ini, tapi karena kerannya jadi begini airnya mancarnya. Nah, ini V-nya. Oke. Nah, tadi ini besarnya sudah ada ya. Besarnya itulah tadi besarnya ini adalah 2 akar 15 gitu ya, teman-teman. Nah, lalu yang perlu dipahami, teman-teman ya. Di sini titik ini kita anggap menjadi sebuah titik acuan. Gitu, teman-teman ya. Nah, jadi ini menjadi titik acuan. Oke. Nah, jadi kalau ini titik acuan ya kan, teman-teman, maka harus kita pahami, kita harus pakai dengan seperti ini, kita akan pakai yang namanya hukum kekalahan energi. Kenapa? Karena di titik ini saya misalkan titik A, ini titik B, di puncak ini adalah titik B ya, teman-teman ya. Nah, ini titik B. Maka di sini kita pakai hukum kekalahan energi ya. Di titik A ini energi itu adalah energi kinetik, di titik B ini adalah energi potensial. Berarti energi di titik A itu sama dengan energi di titik B. Nah, kenapa energi potensial di titik A 0? Karena ini dianggap adalah acuan. Ini menjadi sebuah titik acuan. Oke. Berarti di titik A itu energi kinetik, lalu di titik B itu adalah energi potensial. Oke ya. Nah, itu. Maka di sini menjadi setengah mv kuadrat ini sama dengan mgh. Tadi kita buat di sini simbolnya adalah H aksen gitu ya, teman-teman ya.
Nah, kemudian di sini ada M habis dibagi ya. Nah, kemudian ini menjadi setengah dikali V-nya tadi lah 2 akar 15. Ingat ini dikuadratkan ya. 2 akar 15 kuadrat gitu. Sama dengan 10 dikali H aksen. Nah, ini setengah, ini 2 dikuadratkan itu menjadi 4 ya kan. 4 bagi setengah itu 4 kali setengah itu adalah 2. Nah, kemudian 2 kali akar 2 dikali 15 karena akar 15 ini adalah 15 tetap. Oke, teman-teman ya. Jadi kalau ini dikalikan seluruhnya, ini hasilnya itu adalah 30 begitu teman-teman ya. Di sini di sini 10 ya, maka ini menjadi dibagi 10 menjadi H aksen. Maka H aksennya itu sama dengan 3 meter. Begitu teman-teman. Inilah jawabannya. Oke, bagaimana? Gampang ya, teman-teman ya. Oke teman-teman, demikianlah video pembahasan soal kita ya. Semoga teman-teman semakin mengerti, semakin paham ya. Dan semoga juga video ini bermanfaat. Oke, kalau video ini bermanfaat, silahkan bagi kepada teman-teman yang lain. Oke, akhir kata saya ucapkan, berlatih dan terus berlatih, tetap semangat, jangan pernah menyerah. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Oke, dadah, bye.